Minasan, o genki desu ka? Ya, minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di video ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Kan sebelumnya sudah saya ajarkan di Google Classroom materinya. Nah, sekarang saya di video ini akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi apa sih? Nanti ya, akan saya kasih tahu. Nah, saya mau kasih tahu juga nih, di sini kalian jangan skip videonya karena cuma di video ini saya bisa menjelaskan materi yang akan saya ajarkan ya. Jangan sampai di skip, oke? Oke, materi selanjutnya adalah materi bab 30. Apa sih bab 30 tuh? Udah ada. Watashi no ichi nichi, yang artinya kegiatan saya. Watashi kan kegiatan saya, sorry. Watashi itu kan saya. Watashi no ichi nichi, kegiatan secara berurutan. Nah, kalian apa nih yang kalian lakukan di rumah, kalian lakukan di luar ya, tapi secara berurutan. Di situ ada gambar. Tuh, di pojok kiri ada gambar. Dia lagi apa sih? Nah, dia lagi apa sih? Setelah itu dia ngapain? Ya. Setelah itu dia ngapain sih? Nah, itu akan kita bahas nih. Ya, kita akan bahas nih. Dia lagi ngapain sih? Kemudian setelah itu dia lagi apa? Nah, itulah yang akan kita bahas di bab 30. Sebelum kita masuk ke pola, kita akan membahas tentang kata kerja golongan yang ke-1 di sini ya. Di situ ada bertemu, pulang, membaca, bermain, mendengarkan, berenang, berbicara, pergi, dan minum. Oke? Di situ ada yang di tengah, kalian fokus di tengah dulu. Di tengah itu adalah bahasa Jepangnya ya, sebelum diubah ke kotak ketiga yang paling kanan ya. Bertemu aimas. Dia akan berubah, kalau di materi ini dia akan berubah menjadi ate. Pulang, kaerimas. Dia akan berubah menjadi kaete. Membaca, yomimas. Dia akan berubah menjadi yonde. Bermain, asobimas. Dia akan berubah menjadi asonde. Jadi di pola ini, di materi ini, kalian hanya memakai yang sebelah kanan saja. Kalian bisa baca itu ya. Mendengarkan, kiite, berenang, oyoide, berbicara, hanashite, pergi, ite, minum, nonde ya. Kalian fokus nanti di materi ini yang paling kanan. Kita akan pakai yang paling kanan, ate, kaete, yonde, asonde, kite, oyoide, hanashite, ite, dan nonde ya. Selanjutnya, kata kerja golongan 2. Golongan 2. Di sini ada melihat, makan, dan mandi ya. Melihat mimas, tabemas, dan abimas. Nah, kalian lagi fokus lagi nih sebelah kanan, dia berubah. Mimas jadi mite, makan jadi tabete, mandi jadi abimas ya. Jangan sampai salah. Mite, tabete, abite. Dan jangan sampai ketukar sama kata kerja golongan yang pertama. Ate, kaete, yonde, kite, oyoide, hanashite, ite, nonde. Nah, kalian harus hafalin nih, kalian harus tulis biar kalian gak lupa. Dan yang ini juga, kalian jangan lupa, kalian tulis ya. Selanjutnya, kata kerja golongan ketiga. Di sini ada datang, kemudian melakukan kegiatan. Nah, di sini melakukan kegiatannya itu kayak kalian bermain bola, kalian bermain basket, kalian bermain voli ya. Itu melakukan kegiatan, oke? Belajar. Nah, datang bahasa Jepangnya shimas. Melakukan kegiatan shimas. Kalian sering saya kasih tahu kan, sakao shimas, basketo shimas ya. Belajar, benkyo shimas. Nah, semua ini diubah. Semuanya diubah menjadi kite, shite, dan benkyo shite. Jangan sampai ketukar. Pokoknya kata golongan ketiga, kedua, dan yang ke-1 kalian jangan sampai ketukar. Kalian ingetin, kalian catat di buku masing-masing ya. Oke, kalian udah nyatet belum? Jangan sampai nggak nyatet ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pola kalimat yang pertama.
Yang pertama adalah kata kerja bentuk T tadi ya, kata kerja bentuk T, kata kerja bentuk mas atau mashta. Nah, di sini ada artinya nih, saya kegiatan 1, setelah itu atau lalu kegiatan 2. Biasanya saya masih bingung gimana maksudnya. Nah, kalian lihat dulu nih polanya, kata kerja bentuk T, kemudian bentuk mas atau mashta ya. Mas atau masta. Nah, di sini ini adalah kata kerja yang kotak ketiga ya. Di sini ada kata kerja kotak ketiga. Nah, sedangkan di sini kata kerja di kotak yang kedua yang tadi kalian lihat ya. Jadi kalian nggak perlu bingung. Nah, masta ini adalah lampau. Itu ada di materi bab sebelumnya tuh. Kalau nggak salah bab 29 ya, kalau nggak salah. Nih ya. Mas ini yang sedang terjadi, masta adalah lampau. Jangan sampai kalian lupa. Oke, di sini ada gambar, ada 2 gambar nih secara berurutan. Ya. Di gambar pertama kira-kira lagi ngapain? Di gambar pertama. Dan setelah itu dia ngapain? Ya. Ini lagi ngapain sih? Kira-kira dia lagi megang apa nih? Ayo, lagi apa? Kira-kira. Oke. Di sini dia lagi main game, habis itu tidur kecapean ya. Habis main game, habis itu tidur. Bagaimana dengan bahasa Jepangnya? Main game itu apa? Game wo shimasu. Nah, di sini ingat game wo shimasu. Nah, dia pakai shimasu karena dia melakukan kegiatan yaitu bermain game. Ya, game wo shimasu. Tidur, nemasu. Tidur nemas. Ini ya, hobinya tidur nih, nemas. Bagaimana kalau bahasa Jepangnya? Ya, kita balik lagi ke pola kalimat yang pertama. Tadi apa? Gemu wo shimasu. Terus yang kedua, nemas. Nah, kita berubah nih. Gemu wo shimasu. Dia kata kerja bentuk golongan keberapa? Ayo. Gemu wo shimasu. Coba kita lihat lagi. Kita masuk ke kata kerja yang ketiga. Berarti dia berubah nih. Gemu wo shite shimasu berubah menjadi shite ya. Lalu gemu wo shite, setelah itu kata kerja bentuk mas. Nah, di sini kan sudah ada nih. Di sini sudah ada. Nah, di sini sudah ada nemas. Berarti nggak usah diganti. Jadi, gemu wo shite nemas. Ya. Bermain game lalu tidur. Ya, bermain game lalu tidur. Gemu wo shite nemas. Nah, yang diubah adalah di bagian sininya saja. Ya, bagaimana kalau di sininya lampau? Bagaimana kalau di sininya lampau? Misalnya nemashita. Ya, nemashita. Nah, gemu wo shite nemashita. Di belakangnya tetap. Jadi kita ngikutin belakangnya tetap. Misal di sini nemas, di sini nemas. Kalau di sini nemashita, di sini nemashita. Kalau di gimana kalau di sini shimashita? Tetap. Kalau ganti diganti. Misalnya gemu wo shimashita. Gemu wo shimashita ya. Gemu wo shimashita nemashita. Misalnya diubahnya hanya yang di sininya aja. Gemu wo shite nemashita. Saya ulangi. Kalau misalnya di sini gemu wo shimashita, di sini juga nemashita, berarti di sini gemu wo shite nemashita. Ya, yang diubah hanya yang di bagian sini aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh yang tadi saya sudah sampaikan. Gemu wo shimashita, nemashita ini dalam bentuk lampau ya. Dalam bentuk lampau. Gemu wo shimashita, nemashita.
Yang diubah hanya yang di sini aja, di belakangnya tetap, tapi artinya adalah lampau. Ya, artinya adalah lampau. Jadi kalian kalau misalkan seperti ini, kalian tulis nih lampau. Gemoshimashita, nemashita. Gemoshite, nemashita. Oke? Kita lanjut. Ya, minasan sampai sini kalian udah paham belum? Kalau misalkan kalian belum paham, kalian ulangin video saya sampai kalian paham. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Silahkan kalian membuat kegiatan berurutan minimal 10 kegiatan. Kirimkan video kalian ke email saya atau WA saya, ya. Jangan sampai lupa. Kalian bikin video kegiatan berurutan. Saya nggak mau kalian nulis, kalian videokan aja ke saya. Misalnya contoh, di sini saya akan kasih contoh. Yang pertama, sushi o tabete ocha o nomimasu. Ya, makan sushi lalu minum teh. Ya dong, abis makan pasti kita aus, langsung minum. Nah, itu yang berurutan. Makan sushi lalu minum teh. Ya, sama seperti tadi. Habis main game, tidur. Ya, habis membaca buku, tadi yang ada di judul, gambar di judul, habis membaca buku, saya membersihkan rumah. Ya, itu jadi kegiatan yang secara berurutan. Jadi saya habis baca buku, habis itu membereskan rumah. Yang kedua, ini dalam bentuk lampau. Mencuci baju, lalu membereskan rumah. Nah, ini kegiatan yang masih sama nih, membersihkan rumah. Mencuci baju, lalu membereskan rumah. Sentaku wo shite, seiji o shimashita. Nah, ini yang udah lampau, ya. Kalian buat 10 kegiatan. Ini contoh, jangan diikutin, ini contoh ya. 10 kegiatan, kalian kirim videonya ke saya, ya. Kalian bikin videonya ke saya dalam bahasa Indonesia dulu, setelah itu bahasa Jepang. Contoh tadi saya makan sushi lalu minum teh. Sushi o tabete ocha o nomimasu. Kedua, mencuci baju lalu membereskan rumah dalam bentuk lampau. Sentaku wo shite soji o shimashita. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa putar lagi video saya yang sebelumnya. Di sini saya hanya menjelaskan kata kerja golongan 1, 2, dan ketiga. Untuk kegiatannya ada di materi bab 23 ya. Kalau misalnya kalian tidak komplit, catatannya akan ketahuan ya. Ada semua kegiatan ada di bab 23. Kalian lihat aja di sana kegiatannya ada apa aja. Di sini saya hanya menjelaskan kata kerja 1, 2, ketiga kapan kita memakainya ya. Kegiatan itu ada di materi sebelumnya, jadi saya tidak memberikan lagi di video ini. Saya hanya fokus ke bab 30. Untuk yang belum ada catatannya, kalian minta ke teman kalian, oke? Sampai sini kita udah selesai. Yeay. Terima kasih sudah nonton video saya. Di sini saya akan nunggu video kalian tentang 10 kegiatan kalian atau 10 kegiatan yang berurutan sesuai dengan tadi saya ajarkan, sesuai dengan pola kegiatan yang tadi saya ajarkan. Ingat, kalau misalkan bentuk lampau, kalian bilang bentuk lampau ya, karena itu hampir sama ya. Kemudian di sini kalau nggak ada yang punya materi kegiatan, kalian minta ke temennya. Materinya bab berapa? Ada di bab 23 ya. Bab 23. Jangan sampai lupa. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.